صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم. Pasukan Houthi kembali menyerang sejumlah kapal Amerika Serikat yang nekat melintasi Laut Merah. Houthi menghujani kapal Amerika Serikat menggunakan beberapa rudal balistik. Akibat serangan tersebut, Houthi berhasil menimbulkan kerugian di pihak Amerika Serikat dan memukul mundur kapal Amerika Serikat. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan itu dilaporkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari melalui saluran Telegram pada Kamis 25 Januari. Yahya Sari mengatakan pasukannya terlibat konfrontasi dengan sejumlah kapal perusak dan kapal perang Amerika Serikat. Pasalnya konfrontasi tersebut terjadi di Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandeb. Dalam konfrontasi tersebut, Yahya Sari mengaku bahwa pasukannya menghantam kapal perang Amerika Serikat dengan sejumlah rudal balistik. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan menimbulkan kerusakan. Akibat serangan tersebut, dua kapal dagang Amerika mundur dan kembali ke posisinya. Amerika Serikat diklaim mengalami kekalahan dalam konfrontasi tersebut, meski terdapat upaya dari kapal perang Amerika untuk mencegat serangan Houthi. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di lepas pantai Yaman di Selat Bab al-Mandeb pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan tersebut, sisi kanan kapal dilaporkan meledak. Meski demikian, tak ada korban dari awak kapal tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 25 Januari, nasib awak kapal Amerika Serikat itu dilaporkan oleh Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO. Dalam laporannya, nahkoda kapal tersebut mengonfirmasi adanya ledakan di sisi kanan kapal. Namun seluruh awak kapal dinyatakan selamat dan tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Selesai ledakan tersebut, kapal langsung transit. Perusahaan perkapalan Maersk juga menyatakan bahwa dua kapal berbendera Amerika Serikat mundur dari Selat Bab al-Mandeb pada Rabu kemarin. Di sisi lain, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari juga telah mengonfirmasi adanya konfrontasi dengan kapal Amerika Serikat. Pasalnya pasukannya menyerang sejumlah kapal Amerika dengan rudal balistik di dua lokasi, di antaranya di Teluk Aden dan juga Selat Bab al-Mandeb. Lusinan tentara wanita menjadi tumbal pasukan Israel. Mereka menjadi sasaran empuk pasukan perlawanan ketika ditempatkan di pos pengawasan vital Zionis. Akibatnya para tentara wanita tersebut tewas bergelimpangan. Dilansir dari tribunnews.com, sejak operasi Banjir Al-Aqsa, banyak tentara wanita Israel yang tewas di sejumlah pos pengawasan. Tak sedikit pula yang ditawan oleh milisi perlawanan Palestina pada 7 Oktober silam. Oleh karena itu, kini banyak tentara wanita yang enggan untuk bertugas. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pasukan pendudukan Israel atau IDF, Daniel Hagari. Menurut Daniel Hagari, sekira 50 tentara wanita Israel menolak dipindahkan ke pos pengamatan karena takut tewas diserang oleh musuh. Meski demikian, Hagari mengaku terus berupaya meyakinkan dan menekankan pentingnya menjaga posisi tersebut. Sejumlah situs berita Israel juga menyebut bahwa lusinan tentara wanita Israel itu mengabaikan sejumlah peringatan, termasuk kewajiban mereka yang ditugaskan di bawah pangkat kemiliteran IDF.
600 pengacara multinasional turun gunung membela Palestina. Pada Kamis 25 Januari hari ini, ratusan pengacara tersebut akan menyodorkan bukti kejahatan genosida yang dilakukan Israel ke Pengadilan Kriminal Dunia. Dilansir dari tribunnews.com, pertarungan hukum untuk menuntut Israel atas perang di Gaza mulai terungkap pada tanggal 9 November. Untuk menyeret Israel ke jalur hukum, pasukan dari kelompok hak asasi manusia dan lebih dari 600 pengacara bersatu. Dengan dipimpin oleh pengacara Prancis, Joe Devers, pasukan hukum tersebut menyerahkan bukti kejahatan genosida Israel ke Pengadilan Kriminal Dunia. Bukti-bukti kejahatan Israel itu akan diserahkan kepada Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag. Diketahui sebelumnya, genosida yang dilakukan Israel di Gaza mendapatkan kecaman dari berbagai negara. Terlebih warga Palestina yang menjadi korban meninggal dunia akibat genosida tersebut kini telah lebih dari 25.000 jiwa. Atas kekejaman tersebut, ratusan pengacara dari berbagai negara bersatu dan berupaya menyeret Israel ke Pengadilan Kriminal Dunia. Pendudukan Israel kembali mengizinkan 8 truk berisi bantuan masuk ke Pendudukan Israel kembali mengizinkan 8 truk berisi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Namun Zionis hanya memberikan waktu 5 menit bagi warga Gaza untuk mengambil bantuan tersebut. Mirisnya setelah waktu habis, Zionis langsung menembaki warga Gaza yang tengah kelaparan tersebut. Dilansir dari Middle East Monitor pada Kamis 25 Januari, hal itu diungkapkan oleh Motasem Delon, warga Palestina yang mengungsi di Gaza. Motasem mengatakan 8 truk berisi bantuan kemanusiaan tiba di kota yang terkepung pada Selasa 23 Januari. Sontak saja warga Gaza yang kelaparan berbondong-bondong mengumpulkan bantuan kemanusiaan tersebut. Meskipun mereka harus berjalan jauh untuk mencapai truk bantuan tersebut. Begitu pula saat kembali ke tempat penampungan mereka. Warga Gaza tersebut harus berjalan kaki dengan membawa barang-barang dengan jarak yang cukup jauh. Namun baru sesaat mengambil bantuan, pasukan pendudukan dengan cepat melepaskan tembakan saat warga mengambil bantuan tersebut. Akibatnya warga pun kocar-kacir mencari tempat berlindung. Perlawanan Islam di Irak kembali meluncurkan serangan mematikan ke situs vital rezim Zionis. Mereka menggempur habis-habisan pelabuhan Asdod di wilayah pendudukan Palestina dengan menggunakan drone. Akibatnya pelabuhan Zionis itu pun hancur lebur. Dilansir dari Al-Mayadin, Irak melaporkan serangan tersebut pada Kamis 25 Januari. Pasalnya pasukannya menargetkan pelabuhan Asdod menggunakan pesawat tak berawak. Dilaporkan pula bahwa perlawanan Islam di Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya, di mana pasukannya akan berupaya memblokade semua rute maritim Mediterania ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sekretaris Jenderal Katalib Sayyid Al-Shuhada, Abu Ala Al-Walay mengumumkan kemenangan itu seusai militer Amerika Serikat menyerang, yang mana Amerika Serikat menargetkan anggota mobilisasi anggota PMF di Al-Qalim. Serangan Amerika Serikat itu pun diklaim membuat fasilitas pelatihan PMF di Juf Al-Nasr rusak parah. Houthi memberikan ultimatum kepada staf Amerika Serikat, Inggris, dan koordinator kemanusiaan PBB untuk segera keluar dari Yaman. Houthi memberikan waktu mereka selama 1 bulan sebelum diseret keluar. Pasalnya keputusan tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris terhadap sasaran militer kelompok yang bersekutu dengan Iran. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Houthi dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari. Pejabat tersebut mengungkapkan kepada pejabat koordinator kemanusiaan PBB agar memperingatkan para pekerja Amerika Serikat dan Inggris untuk segera meninggalkan Yaman. Terkait hal ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris pun memberikan responsnya. Kedutaan Amerika Serikat mengaku pihaknya mengetahui laporan tersebut, namun tidak dapat berbicara atas nama PBB atau organisasi kemanusiaan di Yaman mengenai apa yang mungkin mereka terima dari pihak berwenang Houthi. Sementara itu, Kedutaan Besar Inggris mengatakan stafnya belum diberitahu soal pengusiran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.